Tuhan ketika kita tidur, kita bangun dengan penuh sukacita. Pagi ini, Di minggu pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dalam sukacita dan kekuatan yang dibaharui oleh Tuhan. Perlindungan-Mu sungguh nyata dalam istirahat kami sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan ini semua membawa kami dalam satu ungkapan. Selamat pagi, kita pagi ini lagi prepare untuk persiapan ibadah Padang atau ibadah hari ulang tahun kelompok pelayanan 10 bersama jemaat mitra di Batu Suya. Ini lagi kita siap-siap untuk berangkat. Nah guys, Hai, kami berangkat. tapi kita akan pergi. Bisa juga mau bikin TikTok, nanti kamu like ya? Oh, Semua mau pergi mulai persiapan. Warnanya keren ini, God pink. bless, kita mau go guys. Nah, Pak Pendeta, kita lagi siap-siap nih. Oke, Oke, sampai aku dapat di lokasi. Puji Tuhan, pagi ini kita sampai di Batu Suya, apa ini kampung apa? Jadi kegiatan kita di sini nanti rombongan baru barusan tiba. Sampai akhirnya setelah melewati tanjakan yang lumayan curam, pinggirnya jurang. Karena kita sampai di lokasi di Batu Suya. Ya, jadi guys, ini pantai di Batu Suya. Batu Suya ke arah pesisir pantai itu namanya wilayah Batu Suya Baku begitu ya. Mudah-mudahan tidak keliru lah. Nah ini pantainya masih bagus, bersih. Nah disinilah kita nanti sebentar kegiatannya setelah ibadah ada kegiatan rekreasinya. Kita akan rekreasi di sini. Nah, keren. Pendeta pendamping kelompok pelayanan 10 Jemaat Immanuel Palu. Yang saya hormati semua majelis dari kedua jemaat
jemaat eklesia dan jemaat baku serta semua pekerja harian yang boleh bersama kami saat ini. Dan buat jemaat di tempat ini, jemaat baku yang sudah menerima kami dan menyiapkan segala sesuatunya sebagai sarana beribadah saat ini. Dan hari ulang tahun kelompok pelayanan 10 saya nyatakan dibubarkan. Dilaksanakan pada tanggal 18 Januari tahun 2026 bersama jemaat IKSP Panjolati dan jemaat Baku Batu Surya. Tapi paling tidak kita boleh bertemu dengan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, dan juga hidup sampai berjumpa di pagi menjelang siang ini. Saya ingin menyampaikan salam pada seluruh majelis jemaat atau seluruh majelis kelompok pelayanan 10 bersama Ibu Ketua dan juga Bapak Pendeta Hardek Yasmin Masua MSI, juga tentu untuk seluruh majelis jemaat yang sempat hadir, baik dari Panjolati, Baku, dan seluruh gereja-gereja lain, mungkin ada GPID dan lain-lain. Kasihi Tuhan, marilah kita datang dengan sukacita dan hati yang bersyukur untuk merayakan kasih setia Tuhan atas hari ulang tahun kelompok. Dan ibadah syukur hari ulang tahun kelompok pelayanan 10 GKST Jemaat Immanuel Palu hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan kekuatan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Di dalam memaknai usia 12 tahun dari kelompok pelayanan 10, saya mengambil Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12, cuma satu ayat, tidak panjang. Jadi saya minta untuk bagian ini yang pertama dibaca oleh semua kelompok 10. Sebentar dibaca oleh jemaat dari Panjolati. Saya kasih kesempatan kedua, digabung dengan Baku Batu Surya dan kalau tidak salah undangan GPID ya, yang boleh hadir saat ini. Jadi kesempatan pertama Mazmur 90 ayat 12, silakan kelompok pelayanan 10 yang hari ini bersukacita merayakan bersama ketambahan usia, sekalipun itu tanggal 1 yang lalu, tapi hari ini kita rayakan. Sudah didapat semua? Ya. Silakan 1, 2, 3. Biasanya kalau manusia ulang tahun, apa yang akan dibuat secara pribadi? Berdoa. Selain berdoa, bikin acara, ada balon, iya. Tapi saya melihat dari sisi yang berbeda. Secara khusus apa yang berlaku di zaman modern ini, kalau orang ulang tahun yang pertama dia lakukan adalah merenung, mengevaluasi diri. Yang kedua adalah dia mau buat komitmen, tujuan hidupnya apa. Sama dengan tahun baru. Jadi kalau tahun baru itu biasanya dipakai istilah resolusi. Resolusi tahun baru yang berangkat dari evaluasi dari kehidupan yang sudah lewat. Misalnya, dia mau lihat apakah selama atau sepanjang tahun sebelumnya, dia berhasil atau gagal. Lalu kemudian dia lihat relasi saya dengan orang lain bagaimana, dengan keluarga, dengan orang-orang dekat, semakin membaik atau memburuk. Kemudian juga akan melihat apakah semakin dewasa atau tidak. Secara bilangan usia akan menua, tetapi dewasa itu adalah persoalan pilihan hidup. Lalu kemudian dalam perenungan itu juga Bapak Ibu Saudara ada rasa syukur. Mensyukuri kesehatan, mensyukuri kesempatan hidup, mensyukuri ada orang-orang terdekat yang Tuhan tempatkan. Ya.
Seperti dikatakan tadi, semua itu berangkat dari proses hidup yang sudah dilewati. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, mengapa pemazmur sangat memberi perhatian pada kehidupan manusia melalui doa Musa yang sangat mendalam. Doa ini mendalam tentang bagaimana harusnya manusia hidup atau menjalani proses itu di hadapan Allah. Di sini pemazmur memahami bahwa hanya hikmat Allah yang bisa membuat manusia itu punya kualitas hidup yang baik. Menghitung hari-hari kami. Ya, dalam teks ini bukan hanya berbicara tentang usia secara angka, tidak. Tetapi sebuah kesadaran bahwa manusia itu hidupnya terbatas dan karena itu tidak boleh salah melangkah. Manusia itu hidupnya terbatas dan karena itu tidak boleh salah melangkah. Harus punya motivasi untuk punya hidup yang bertanggung jawab. Dan permohonan ini bagian dari harapan supaya manusia itu diberi kemampuan menghitung hari-hari bukan dari perspektif yang lain, tetapi dari sudut pandang rohani, spiritual, dari perspektif iman. Artinya apa, Bapak Ibu? Setiap pribadi diminta mengevaluasi menurut standar kebenaran firman Tuhan, bukan standar dunia. Apakah selama ini benar saya setia kepada Tuhan, atau kadang setia, kadang tidak? Apakah selama ini benar saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan itu atau tidak? Ya, karena ini ibadah sekalian tutup tahun baru, jadi saya mau sampaikan kepada Jemaat Panjolati dan juga Baku Batu Suya ataupun GPID yang ada di sini, menjadi sebuah perenungan bagi kita, ruang gumul bagi kita dalam sebuah evaluasi tahun lalu bagaimana kita punya hidup. Apakah memang hidup sebagai orang Kristen yang benar-benar Kristen atau hanya Kristen KTP? Jadi hanya sebatas KTP saja. Tetapi dalam sikap hidup setiap hari tidak demikian. Kita mau jalani hidup di tahun yang baru, kita lihat bagaimana kita akan jalani ke depan ini berdasarkan apa yang sudah kita lihat yang lalu. Demikian. Itu menjadi bahan evaluasi kita. Dalam konteks kelompok pelayanan 10 ulang tahun yang ke-12 tahun, ini juga menjadi bagian dari refleksi bagi kita, bagian refleksi iman. Selama ini dalam persekutuan, apakah kita benar-benar sudah tulus atau masih ada yang bulus? Ya. Bulus ini nanti ada maunya atau licik, bisa dikatakan demikian. Ini juga menjadi bagian dari refleksi kita di usia yang ke-12 tahun ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk kemudian dari pengalaman dan pemahaman yang berbeda akan membawa kita untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Saya minta 3 orang, tapi ini nanti tolong hanya ditebak oleh Jemaat Panjolati, Baku Batu Suya, dan GPID. Jadi yang kelompok 10 tidak. Ya. Kelompok 10 tidak. Saya ingin 3 orang. Yang pertama pemuda, Cindy, mari. Yang kedua ada penasihat toh? Ya, penasihatnya kita, Pak Jamorante, mari. Satu lagi majelis. Ya. Ini kita mau melihat bagaimana kelompok ini mengevaluasi perjalanan hidup mereka. Mengevaluasi perjalanan hidup mereka yang akan digambarkan kepada kita, lalu kemudian itu tadi saya katakan, selain kelompok 10 akan menebak kira-kira apa yang dikatakan oleh 3 orang kekasih kita. 12 tahun ini keterwakilan ya kelompok 10. 12 tahun ini dalam perjalanan. Bagaimana merasakan persekutuan kelompok pelayanan 10? Dan itu hanya akan digambarkan dengan satu kata. Satu kata tapi tidak diucapkan. Itu akan diperagakan. Misal, dan itu yang akan ditebak oleh
jemaat yang ada di sini. Kira-kira yang mereka mau sampaikan itu apa? Apakah itu melalui ekspresi bisa? Tidak boleh dikomunikasikan. Masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Nanti angkat tangan, siapa yang akan menjawab silakan. Dan itu ada jawabannya. Ada hadiahnya, sudah disiapkan oleh panitia yang ada. Oke, kita mulai dari yang pertama, penasehat. Mari silakan Pak di depan. Apakah semua kelihatan? Yang di Jalan Setapak kelihatan? Silakan Bapak buat gerakan atau ekspresikan tentang satu kata yang akan menggambarkan bagaimana perjalanan kelompok 10 selama ini. Silakan. Bisa ditangkap kira-kira? Ulang, ya, silakan ulang. Ada yang bisa tangkap? Apa satu kata? Silakan. Iya, satu kata. Satu kata. Bertumbuh. Betul? Betul. Ya, silakan Bapak. Siap yang kedua? Mari Cindy, silakan persiapan di sini. Langsung dikasih hadiah. Iya, langsung dikasih hadiah. Silakan. Oke. Mari Cindy. Ya, saya berharap bahwa orang-orang muda di sini juga akan terlibat aktif sebagai bagian dari kreativitas kita sebagai tulang punggung gereja. Jadi, yang ini khusus pemuda ya, yang akan jawab. Khusus pemuda. Karena pemuda yang maju, jadi khusus pemuda yang jawab. Bolehkah angkat tangan mana pemuda di sini? Dari sini? Ada? Oke, jadi ini untuk pemuda ya, atau remaja lah, boleh. Pemuda remaja, boleh. Silakan, Cindy gambarkan. Tidak boleh kata-kata. Satu kata saja. Ya, kalau saya bisa tangkap. Lagi, Cindy? Iya. Silakan, maju sini. Silakan maju. Maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk pemuda dari sini. Siapa namanya? Oh, belum sampai. Boleh juga jawab dari jalan. Dianesia. Kira-kira jawabannya apa? Satu kata. Merangkul. Boleh? Setara. Iya, setara, merangkul, memulihkan, menyembuhkan. Iya, peduli. Oke, tepuk tangan. Silakan diserahkan. Yang terakhir, mari Pak. Sekarang khusus ibu-ibu ya. Ibu-ibu berani juga menebak. Silakan Pak John, praktekkan satu kata yang akan menggambarkan bagaimana merasakan persekutuan kelompok pelayanan 10 selama ini. Ya, saya bisa tangkap. Oke. Ada ibu-ibu dari sini yang bisa jawab? Lagi mungkin? Satu kali lagi? Ada ibu-ibu? Maju saja, tidak apa-apa, maju. Mari maju ibu, mari maju. Ibu siapa? Bu Fani. Bu Fani, silakan jawabannya. Melayani dengan semangat. Satu kata. Semangat. Semangat, betul? Iya, tepuk tangan buat Ibu Fani. Silakan diserahkan dan silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar games atau permainan, tetapi bagian dari perenungan kelompok pelayanan 10. Dan saya rasa itu juga mewakili perenungan dari jemaat yang ada di sini, menutup tahun, lalu kemudian mengawali tahun anugerah yang baru, tentu punya semangat. Ya. Yang kedua tadi adalah saling menunjukkan kepedulian, bukan tahun baru makin cuek, tetapi tahun baru makin peduli. Lalu kemudian ketika itu kita lakukan, maka secara bersama-sama akan bertumbuh dalam iman. Amin.
dombanya. Tuhan selalu setia gembalakan dombanya. Yang hilang dicari. Sia-sialah semua jentayanmu. Di dalam dunia tanpa hikmatnya dari Allah tak ada artinya. Tanpa Yesus sejarah perhatikanlah semua janji-janjinya bagi orang yang percaya padanya. Jangan tegak hari jalan Satu, dua, tiga. 12.